akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti. Apa itu Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai perpecahan Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegaran, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegaranlah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Mangkurat IV. Namun karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya beliau diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suryasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memasuki kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartosuro ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartosuro hancur. Pemberontakan dari pimpinan Mas Garendi atau Sunan Kuning pada 1742 dan mengakibatkan istana Mataram Islam di Kartosuro rusak. Hal ini semakin membuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II karena memiliki tujuan yang sama. Akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam. Karena sebelumnya Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Soerjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kemudian melancarkan serangan kepada VOC dan Pakubuwono III untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirim utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati kepada Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan VOC untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah Kesultanan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada 22 sampai 23 September
1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini mencapai kesepakatan dengan ditandatangani Perjanjian Giantium pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giantium ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapatkan setengah wilayah Mataram Islam, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir sebagai wujud nyata, di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas Perjanjian Giantium ini. Maka dibangunlah monumen Perjanjian Giantium di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Itulah sedikit cerita tentang Perjanjian Giantium. Sekian dari saya, terima kasih.